Manifestasi itu bukti bahwa kita ini benar-benar sosok yang mencintai diri kita. Nah, ini istilahnya ada self-nya semua. Ini menurut saya konsep diri yang ideal, yang mencintai dirinya. Yang paling dasar, paling awal, orang yang mencintai diri itu adalah self-awareness. Self-awareness itu orang yang menyadari dirinya. Jadi self-awareness itu ya orang yang punya pengetahuan, sadar tentang kondisi dirinya. Oh, aku itu orangnya kayak gini loh. Kelebihanku ini, kekuranganku ini. Ini self-awareness. Sadar tentang dirinya. Banyak orang itu yang cuek dengan dirinya. Saya sering mendengar kalimat-kalimat yang menunjukkan orang ini cuek dengan dirinya. Misalnya, alah Pak, saya hidup ini ya mengalir saja lah Pak. Yang lain ngapain ya saya ikut, yang lain ke utara saya ke utara, yang lain ke selatan saya ikut ke selatan. Saya ikuti saja Pak, alirannya itu nanti kemana. Nah, ini namanya belum self-awareness. Tidak sadar keunikan dirinya. Kalian itu istimewa, oleh Allah diberi banyak potensi. Sadari itu, gali apa kelebihan-kelebihanku, apa kekuranganku, bagaimana menghadapi tantangan hidupku. Ini namanya self-awareness. Ayo disadari. Ini langkah pertama. Tidak mungkin orang mencintai tanpa pengetahuan, tanpa kefahaman. Maka cinta diri juga begitu. Kalau kita tidak kenal diri kita, ya kita tidak mungkin cinta pada diri kita. Bahkan dalam ada satu adagium terkenal sekali, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Orang yang kenal dirinya, pada akhirnya dia akan kenal ada Tuhan. Jadi kalau kita mengenali segala macam keistimewaan, misteri, rahasia, kedalaman hidup kita, kita akan sampai pada titik bahwa ada sesuatu yang hari ini kita sebut Tuhan. Tidak mungkin diriku yang istimewa, tidak mungkin diriku dengan segala kelebihan, dengan segala misteri kedalamannya ini terjadi begitu saja. Jadi man arofa nafsahu, fakot arofa robbahu. Semakin kita mengenal diri, semakin kita yakin tentang keberadaan Tuhan. Nah, ini namanya self-awareness. Yang kedua, self-worth. Jadi, paham tentang nilai diri. Jadi, ya aku ini memang manusia tidak sempurna, tapi aku ini berharga. Manusia itu oleh Allah diciptakan ahsanu taqwim. Dia adalah makhluk yang terbaik, ciptaan terbaik. Nah, mari kita akui dan kita yakini harga diri kita. Ya orang yang merasa dirinya tidak berharga, tidak mungkin dia mencintai dirinya. Lanjutan self-worth adalah self-esteem, kebanggaan diri. Aku bangga dengan diriku, dengan hidupku, dengan situasi diriku saat ini. Self-esteem. Kalau sudah self-esteem, biasanya terus self-care. Peduli terhadap diri. Kalau capek ya tidur. Kalau makan ya, kalau lapar ya makan. Kalau ini namanya kita peduli dengan diri kita. Jadi kan banyak orang-orang kalau dalam bahasa filsafat itu namanya altruis. Orang altruis itu mungkin minggu depan akan banyak kita bahas ketika membahas people pleaser. Nah, orang altruis itu tidak peduli dirinya. Dia korbankan untuk segala di luar dirinya. Nah, ini berarti dia tidak punya self-care. Orang yang mencintai dirinya, itu ya dia peduli dengan dirinya. Makanya kemarin misalnya pandemi,
ada aturan. Kalau tidak ingin tertular oleh virus corona, pakailah masker. Jangan dekat-dekat orang. Jaga jarak misalnya. Nah ini kalau kita cinta diri kita, pasti ada unsur self-care. Upaya agar aku tidak tertular. Karena tubuh ini anugerahnya Allah, sangat istimewa, harus aku jaga. Tidak boleh aku tidak peduli. Tidak boleh aku resikokan dengan penyakit. Tidak boleh aku siksa, tidak boleh aku susahkan. Jadi ini namanya self-care, peduli. Kalau dalam hadis itu ada cerita, satu ketika ada sahabat-sahabat yang menghadap Rasulullah, kemudian ini jumlah sahabatnya 3. Yang pertama di depan Rasulullah bertekad, aku akan bangun malam terus, tidak tidur-tidur, demi ibadah kepada Allah. Yang satunya bilang, aku akan puasa terus. Tidak ada buka puasanya. Untuk ibadah terus pada Allah. Yang satu bilang, hidupku aku persembahkan untuk agama, aku tidak akan menikah. Biar sibuknya dengan Allah saja. Nah, tekad dari 3 sahabat ini ketika terdengar oleh Rasulullah malah menegur, mengingatkan. Aku ini nabi, tapi aku tidur, ya aku bangun malam. Aku puasa, aku juga buka puasa. Dan aku menikah. Jadi karena memang ini fitrahnya manusia, tuntutan diri, bagian dari self-care, self-love tadi. Tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita butuh makan juga. Tidak boleh kita tidak peduli. Sakit biar saja Pak, kalau Allah nakdir sakit. Tidak, Allah itu memberi amanat kita untuk menjadi khalifah di muka bumi. Antara lain yang mengkhalifai diri kita sendiri. Kalau kita cuek saja, tidak peduli dengan diri kita, itu ya berarti kita gagal menjadi khalifahnya untuk diri kita sendiri. Apalagi untuk mengkhalifai alam semesta. Jadi ciri self-love yang keempat adalah peduli diri. Nah yang kelima, kalau ini tidak sekedar membanggakan diri atau bersyukur, tapi ada self-assessment. Mau melakukan evaluasi diri. Dulu kita pernah membahas tentang muhasabah. Ini bagian dari self-assessment. Kita itu bukan makhluk yang sempurna. Ada kurang-kurangnya, ada keliru-kelirunya, ada meleset-melesetnya. Tidak selalu pas yang kita lakukan itu. Misalnya tadi kita mau peduli dengan diri kita. Loh yang kita lakukan sudah pas apa belum? Untuk melakukan ini kan kita perlu self-assessment. Nah, self-assessment itu paling tidak bisa dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama self-perception. Self-perception itu kita merenungi sendiri, mempersepsi diri kita sendiri. Yang kedua, self-comparison, kita membandingkan dengan orang-orang baik misalnya. Wah, Pak Ustadz itu yang sering saya dengarkan, beliau ini puasa Senin Kemis terus loh ya. Berarti aku tidak ada apa-apanya. Aku harus niru seperti itu mungkin. Itu namanya self-comparison. Wah, temanku ini kok sabar sekali ya. Sementara aku kok mudah tersinggung, mudah marah ya. Berarti aku harus mulai menata diri. Ini lewat self-comparison. Jadi kesadaran bahwa kita ini masih banyak kekurangan-kekurangan, maka kita teliti dalam diri kita di titik mana aku itu kurang. Ini namanya self-comparison. Yang ketiga, feedback. Jadi feedback itu kita tetap terbuka mendengarkan kalau ada teman mengkritik, kalau ada teman memberi masukan, kalau ada orang usul apa untuk kebaikan kita. Karena kadang-kadang kita itu memikirkan diri kita sendiri itu kurang objektif. Jadi karena kita terlibat dengan diri kita terus, kita merasa sudah benar kok.
sudah sesuai kok. Orang lain yang tahu, belum, sampean itu ada kurangnya. Nah, di sini pentingnya teman. Karena kadang-kadang kita sendiri sulit untuk objektif dengan diri kita. Terlalu dekat. Karena kita di situ tiap hari. Tapi orang lain yang ngerti. Kita mungkin bagi orang pemarah, marah itu wajar saja, normal saja. Kalau ada yang keliru, enggak pas, memang harus dimarahi. Nah, itu karena kita tiap hari begitu. Tapi teman kita yang bisa ngasih masukan. Mas, marah itu wajar, tapi kalau kayak sampean ini sudah enggak wajar ini, apa-apa dikit marah, apa-apa dikit marah. Itu namanya feedback. Penting bagi kita dalam konteks self-assessment. Mengevaluasi diri. Jadi orang yang mencintai diri itu tidak hanya kok setuju saja, mengunggul-unggulkan dirinya saja, tidak begitu. Tapi juga mengevaluasi dirinya. Self-assessment. Kalau sudah ketemu titik-titik mana kita ini kurang, titik-titik mana kita ini harus diperbaiki, pada akhirnya harus mau self-refinement. Self-refinement itu memperbaiki diri. Tidak sekedar tahu di mana saya lemah, tapi juga aku akan memperbaiki diriku biar jadi lebih baik. Nah, ini manifestasi dari self-love juga. Jadi self-refinement. Setelah melakukan evaluasi, sekarang ditindaklanjuti dengan memperbaiki diri. Inilah nanti yang akan membuat kita semakin hari semakin meningkat. Kualitas hidup kita dan kualitas diri kita. Semakin kualitas diri kita meningkat, semakin cinta kita pada diri kita. Alhamdulillah sekarang saya rajin puasa. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa rutin sedekah. Alhamdulillah. Ini peningkatan-peningkatan yang membuat kita tambah jatuh cinta pada diri kita. Kalau flat-flat saja, tidak ada peningkatan apa-apa, mungkin lama-lama kita bosen juga dengan diri kita. Diriku ini kok kayak gini terus, tidak ada perkembangan apa-apa. Itu biasanya terus kita kecewa dengan diri kita. Tapi kalau sedikit-sedikit kita sadari, saya juga meningkat kok sedikit-sedikit, aku juga ada naiknya, mungkin bagian ininya, bagian itunya, itu akan menguatkan self-love. Jadi mencintai diri itu tidak sekedar melayani, peduli, menerima, bersyukur, dan lain sebagainya. Tapi juga ada aspek evaluasinya. Ada aspek perbaikan dirinya. Inilah manifestasi dari self-love.